Mungkin dari mahasiswa ada yang mau bertanya. Jadi segmen-segmen pasar yang sudah dijelaskan di teorinya itu kan ada bermacam-macam ya. Nanti diterapin di proyeknya untuk dipresentasikan minggu depan. Jadi segmennya apa? Berdasarkan demografi atau berdasarkan apa gitu kan? Iya, iya. Ya, yang jelas besok minggu depan itu aplikasi gitu ya. Iya, betul, Pak. Aplikasi segmen kita itu apa, kenapa dipilih segmen itu gitu. Iya, jadi berdasarkan teori yang materinya sudah dibagi itu ya, Pak. Iya, iya. Ya. Nah, hari ini Nah, kesempatan untuk bertanya kalau ada yang belum ngerti. silahkan toh. Lintang ngatur rambut terus, ya silahkan Lintang barangkali mau bertanya. Tidak harus ketua kelompoknya, saya rasa sih siapa saja mempunyai kesempatan yang sama. Iya, apalagi bagian marketing wajib itu. Ya. Ini videonya juga belum pada dibuka ya? Iya, baru Lintang aja yang buka. Iya nih, yang lain kemana? Kalau videonya nggak dibuka, jangan-jangan baru bangun tidur, Pak. Itu belum nyala videonya. Iya, nah ini itu udah mulai. Baru satu, ya, Ya, dua, tiga, nah gitu dong. Jadi kan karena lihat ya. Oke. iya. Kalau yang belum sempat sarapan nggak apa-apa ya Pak, sambil sarapan. Iya. Fokus gitu kan. Silakan bertanya. Daripada nanti minggu depan presentasi salah loh. Iya. Kalau presentasi salah malu nanti ada pengamat loh. Minggu Oh depan iya betul. benar. Iya. Iya. Jadi tunjukkan yang terbaik yang Anda bisa bikin gitu ya. Tentang marketing ya presentasinya minggu depan. Ya. Jadi segmennya seperti apa, strategi marketingnya gimana gitu. Jadi ini presentasi tentang marketingnya. Ya. Nah teorinya kemarin udah dibagi nih sama Pak Sudadi. Ayo, ada yang mau bertanya? Mana yang belum ngerti? Kalau belum ngerti tanya saja. Jadi nanti seminggu ini bisa diaplikasikan pada proyek Anda. Ya, ya. Oke, silakan. Silakan teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Ya silakan. Jangan-jangan malah belum tahu apa itu segmen pasar gitu. Iya, atau jangan. Tapi udah pada baca belum sih materinya? Kan udah di-share berapa hari yang lalu. Ya. Oh, nggak ada yang jawab. Ya. Nggak berani jawab. Nggak ada yang jawab. Ya. Coba Sandi Permana. Oh, gondrong ya kamu ya. Tadi gondrong. Sandi, halo Sandi. Ya, belum dibuka. Nah, oke. Oke, silahkan. Cerita dulu barangkali segmen pasar itu apa? Sebentar, Pak. Nah, nggak apa-apa. Boleh nyontek lah. Oke, itu menurut Sandi apa nanti yang lain barangkali lebih diaplikasikan silahkan. Ya. Yang belum baca, cepat-cepat baca sekarang. Sekilas. Tanya yang belum ngerti. Lebih baik bertanya daripada sesat di bisnis. Daripada sesat di project ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Sandi. Sandi, udah kan? Iya, Pak, bener, Pak. Ayo. Ya videonya belum dinyalakan juga
Cepat dinyalakan ya. Vira, Lintang ini, Lintang ditutup lagi. Firly, Andi Rahmat, Renita, Mahdi, Salsa, Dwi Kotia. Ya. Oh. Sorry. Segmen relung sama segmen lokal itu hampir sama ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Itu Dwi Fitri Meliani. Dwi Fitri Meliani statusnya bertanya atau bagaimana? Bertanya ya? Iya, Pak. Bertanya, Pak. Ada pertanyaan Ya. dari Dwi Fitri Meliani. Pertanyaannya mungkin diperjelas, Dwi. Silakan. Jadi kan tadi udah baca yang relung. Kalau relung itu kan lebih bisa mengerti dengan panggang. Nah, kalau lokal itu tempatnya itu sesuai dengan apa ya? Cuman produk lokal doang, orang-orang lokal doang. Itu sama relung hampir sama atau beda ya, Pak? Kan sama-sama di lingkungan lokal juga gitu, Pak. Oh. Gimana, Pak Sudadi dulu yang jawab atau saya dulu? Iya, mungkin masih ada ya, mungkin masih ada. Waktu yang ditanyakan itu adalah segmentasi berdasarkan relung pasar dan juga apa tadi? Lokal, Pak. Lokal. Iya, mungkin belum bisa bedain, Pak. Yang relung itu gimana, yang lokal itu gimana. Jadi dianggapnya itu kan sama aja gitu, katanya. Iya. Oke, ini saya juga sedang buka selective product. Ya, oke. Jawab dulu, Pak. Iya, boleh. Oke, sambil nunggu, sudah dibuka filenya ya, untuk dikasih lihat juga untuk yang lain supaya lebih jelas. Jadi begini, pemasaran segmentasi berdasarkan relung. Relung itu kan bahasa Inggrisnya niche ya, niche marketing, NICHEE gitu ya. Niche market gitu ya. Itu berbeda dengan lokal. Sudut pandangnya kenapa? Kalau lokal itu berdasarkan demografi. Demografi itu misalkan gini, oh pemasaran saya lokal, misalkan kemarin ada keripik ya, pemasaran saya lokal hanya di Cirebon, keripiknya misalkan. Atau misalkan kemarin jualan apa itu yang pisang itu ya, pisang itu pemasarannya hanya di mall gitu, itu lokal kan? Ya, itu berdasarkan demografi atau berdasarkan wilayah, kota, sekolah atau apa gitu ya. Nah, kalau niche marketing, niche itu relung itu kan satu cekukan gitu ya, kayak semacam cerukan gitu ya. Ya, atau lubang yang kecil gitu ya. Nah, kalau relung itu jadi pasarnya itu nggak kemana-mana, cuma segmen tertentu yang mungkin kecil diabaikan orang. Ya, kecil diabaikan orang, tapi masih ada gitu pasarnya. Biasanya niche marketing atau pasar relung ini jarang dilirik orang. Pemain-pemain besar ya, itu jarang ngelirik. Nah, jarang mau masuk ke situ. Tapi pasarnya masih ada. Contohnya apa ya? Ya ini, pernah lihat ini nggak? Desainer yang untuk papan atas. Ya, kayak contohnya kalau bikin jas mah dulu di Bandung ada Wong Hang gitu kan. Merek-merek yang memang dia customer-nya sedikit. Sasarannya apa? Sasarannya adalah orang-orang yang high class. Misalkan yang berani bikin jas harga misalkan 100 juta, bikin jas harga 50 juta gitu kan. Nah, pasarnya kan sedikit kan yang seperti itu kan. Nggak banyak. Atau bikin butik untuk artis yang bajunya mahal-mahal gitu kan. Itu pasarnya sedikit. Ya. Nah, karena pasarnya sedikit, tapi pasarnya pasti. Mungkin kalangan dia adalah artis. Jadi dia bikin butik khusus artis. Nah, itu nih marketing atau pemasaran relung. Jadi satu yang nggak akan dilirik salah sama yang pembuat baju konveksi yang massal gitu kan. Karena pasarnya sedikit, yang belinya sedikit.
gitu kan? Cuma ada gitu yang belinya. Nah, itu pemasaran relung. Tapi kalau pemasaran lokal itu berdasarkan wilayah. Nah, kayak pemasaran relung tadi yang kayak bikin baju untuk artis atau jas gitu yang mahal, itu dia masarinnya tidak terbatas. Oh, hanya di Cirebon, hanya di Bandung, enggak. Seluruh Indonesia boleh pesan sama dia, gitu kan. Cuma segmennya khusus gitu kan. Hanya Ya. orang-orang tertentu. Nah, itu udah jelas bedanya belum? Tadi yang Iya. bertanya siapa? Iya, udah Dwi jelas. Fitri ya. Ya, udah jelas ya. Terima kasih, Pak. Ya, Oh. Ini ada yang bertanya nih Lintang. ya, Lintang lewat menu chat. iya. Pak, saya ingin bertanya, mengapa pemasar perlu melakukan segmentasi pasar? Dan segmen pasar seperti apa yang menguntungkan pemasar? Nah, itu pertanyaan Lintang. Oke. Ini yang jawab saya lagi. Ya, boleh. Jadi, mengapa kita harus segmentasi? Karena gini, ya, di dalam marketing itu kita perlu yang namanya positioning. Positioning itu ada posisi kita. Karena pasar ini kan luas sekali. Kalau misalkan pasarnya yang membeli produk kita adalah orang itu kan berapa banyak. Tuh. Ya, kita nggak mungkin bikin produk yang memuaskan semua orang. Nggak mungkin. Kita bikin jasa yang memuaskan semua orang nggak mungkin. Ya. Jadi, karena orang itu karakteristiknya beda-beda, customer kita tuh macam-macam, kita harus tentukan segmen pasar kita yang mana, yang tentunya yang paling menguntungkan. Contoh misalkan ya, kemarin tuh ada apa aja ya produk-produknya tuh. Oh ya, misalkan produk kemarin pisang, tahu aja, tahu rambut misalkan ya. Kita ganti-ganti produknya ya biar ada kasus ya. Tahu rambut misalkan. Tahu rambut, apakah semua orang suka tahu? Enggak kan? Enggak semua orang suka tahu kan? Ya. Jadi segmennya harus jelas, harus yang suka tahu. Terus apakah yang mau beli tahu rambut itu ada yang dari Argentina? Dari Ethiopia? Ada kan? Kejauhan, bener? Makanya perlu segmen berdasarkan wilayah, kan demografi, gitu. Iya. Nah, jadi segmen terus tahu rambut nih harganya berapa? Mau nggak? Misalkan orang yang buat sehari-hari makan aja susah beli tahu rambut yang harganya agak mahal. Belum tentu. Oh, itu mungkin bukan tahu rambut kali. Apa yang mahal? Kemarin apa yang jualannya mahal? Nah, pokoknya ada segmen dari harga juga, betul nggak? Iya. Ya, itulah makanya perlunya segmen. Kita percuma pemasaran ke Argentina, tahu rambut. Percuma kita pemasaran pisang apa kemarin ke Ethiopia. Percuma, di sana biangnya pisang. Gitu kan. Ngapain beli ke sini, betul nggak? Iya. Nah, jadi itulah makanya segmentasi itu perlu supaya kita pemasarannya efektif. Promosinya. Kemarin pemasaran ada 4P kan? Ya, produknya sesuai, price harganya sesuai sama yang kita tuju, terus promosinya juga strateginya gimana harus sesuai sama segmen kan, gimana cara distribusinya juga. Nah, itulah kenapa perlunya segmentasi pasar. Jadi sebelum kita bikin strategi marketing ya satunya tentukan dulu segmennya. Gitu. Gimana, udah jelas? Pak, dilanjut ya. Mohon maaf, ini sebelah udah mulai. Iya. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Yuk, kalau ada yang mau bertanya langsung nggak apa-apa deh, langsung bertanya nanti saya langsung jawab. Udah tahu kan sekarang bedanya kan? Terus kenapa yang menguntungkan ya iya kita cari yang menguntungkan. Ngapain kita capek-capek masarin ke yang nggak mungkin beli gitu kan? Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, jadi minggu depan itu presentasinya tentang apa aja, Pak? Tentang marketing. Isinya tuh. Jadi yang udah diajarin segmen pasar. Jadi nanti Anda tinggal bilang, nggak usah dijelasin lagi organisasinya. Kemarin kan sudah, ya kan? Organisasinya apa kan udah. Nah, minggu depan itu Anda presentasi produk saya adalah ya nggak usah detail kan udah produk kan udah kan kemarin kan. Ya. Saya produknya adalah ini, misalkan tahu rambut atau pisang apa kemarin terus masker hijab misalkan.
Nah, produk saya adalah ini, segmentasi pasar saya adalah, nah dijelaskan. Saya ambil misalkan pemasaran relung, atau ambil demografinya pemasarannya kota Cirebon misalkan. Atau apa, kan segmentasi macam-macam kan. Anda pilih segmen yang paling cocok sama produk Anda yang mana. Lalu strateginya gimana masarinnya, gitu kan. Atau alasannya kenapa Anda ambil pasar itu. Itu aja. Satu kelompok paling presentasi 2 menit, nggak nyampe 5 menit lah. Untuk 2-3 harga menit cukup. Ya, gimana? sekalian ditampilkan harganya atau enggak, Pak? Harga boleh disebutkan aja, harganya sekian, kan itu berkait sama segmennya kan? Iya. Ya, segmennya anak sekolah, harganya 500.000, ya nggak ada yang beli kan? Jadi nanti dicocokin dulu kan? Ya, jadi Makasih, Pak. tentukan segmennya, lalu harganya segini loh, produknya ini harganya segini, segmennya ini yang cocok, gitu kan? Kenapa cocok? Berdasarkan apa? Alasannya apa? Gitu. Ya Baik, Pak. paling Terima kasih, 3 Pak. menit lah, maksimal 5 menit lah, nggak nyampe harusnya. Ya, Ya. oke. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Yang belum sempat baca, boleh sambil dibuka itunya, materinya. Ya. Jadi materi kita selalu nyambung dari minggu ke minggu ya. Saya akan sama Pak Sudadi berdua kita akan bimbing Anda gimana caranya Anda bisa menguasai skill untuk berwirausaha, bikin startup. Ya. Terutama di marketing ya. Kuasain marketingnya dulu awal. Jadi bukan ngajarin teori kewirausahaan saja, teori Anda tinggal baca, seperti kita kasih materinya Anda tinggal baca, nggak ngerti tinggal tanya. Ya, yang paling penting Anda punya skill. Lebih baik mana? Cuma tahu atau Anda bisa? Nah, iya di kuliah ini kita mungkin berbeda dengan yang dulu-dulu ya. Dengan kebanyakan di kampus-kampus tuh cuma teori kewirausahaan biasanya. Kita pengen Anda tuh punya kemampuan, punya skill. Ya, punya satu keahlian untuk membangun satu usaha dari kecil, dari startup gitu ya. Karena zaman sekarang kan sekarang udah revolusi industri 4.0. Udah tahu belum? Apa itu revolusi industri 4.0? Masa depan. Gimana? Ada yang udah tahu? Kan sering kan di berita di mana-mana kita tuh menghadapi industri 4.0. Kita tuh harus berubah. Perkembangan teknologi, Pak, masa depan. Iya, nah perkembangan teknologi itu kan sekarang udah IoT, Internet of Things, betul? Segala sesuatunya udah berhubungan dengan internet. Tapi dampaknya apa ke orang? Dengan industri 4.0, nggak tahu tuh nih, Anda pernah dapat kuliahnya apa enggak ya? Jadi dengan industri 4.0 ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia kita. Nah, akademisi, ya dalam hal ini akademi, itu harus mengikuti. Kalau enggak ketinggalan. Nanti mahasiswanya begitu lulus, nggak kepake. Karena perubahannya cepat sekali sekarang. Nah, banyak perguruan tinggi yang nggak siap. Ya, kalau nggak siap, ya siap-siap. Cuma lulus, punya ijazah, nanti tersisih. Nah, di industri ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya hilang. Banyak sekali profesi-profesi yang nanti tergeser. Dan banyak sekali muncul profesi-profesi baru. Contohnya, perlu contoh nggak? Nah, buruh-buruh sekarang, ya itu akan semakin sedikit kalau kita nggak buka lapangan kerja. Kenapa? Karena digantikan mesin. Otomatisasi semua, pakai komputer. Ya, bukan cuma buruh, beberapa profesi seperti customer service. Dulu customer service bank banyak, ya, customer service perusahaan banyak. Sekarang diganti apa? Diganti program atau bot. Betul? Anda kalau nanya telepon aja tinggal tekan ini, apa nanya apa, dia jawab sendiri, betul? Kan bukan orang tuh yang jawab, mesin, program, kan? Jadi banyak profesinya akan hilang kalau kita nggak memperluas lapangan kerja. Makanya kita harus siap, gitu. Nah, saya kayak contohnya ya, saya nggak ngomongin politik, tapi kita lihat
keadaan sekitar. Sebagai mahasiswa kan harus cerdas, bisa melihat apa yang terjadi di sekitar, betul nggak? Contohnya yang lagi rame sekarang, saya ambil contoh yang lagi rame aja, undang-undang apa, Ciptaker ya? Betul. Nah, itu apa sih sebenarnya undang-undang itu? Ya, itu sebenarnya satu terobosan untuk membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Sebenarnya tujuannya itu, kalau kita baca gitu ya, isinya apa sih gitu kan? Sebenarnya itu. Karena apa? Karena nanti undang-undang itu ada atau nggak ada, kita akan tergerus. Ya, banyak lapangan kerja akan menyusut, digantikan komputer, digantikan mesin, itu nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak, gitu. Kita nggak bisa nolak itu, karena itu perkembangan zaman dan terjadi di seluruh dunia. Ya, kalau misalkan kita kekeh, misalkan, yuk kita nggak boleh pakai mesin. Kalau di Indonesia, pabrik nggak boleh pakai otomatisasi. Apa nggak boleh? Terus orang harus kayak dulu kan cipta karya istilahnya ya, di kabinet-kabinet sebelumnya kan. Cipta karya, yang penting padat karya, orang semua kerja. Nah, kalau seperti itu, nggak ada investor yang masuk. Investornya mikir, ngapain invest di Indonesia? Harus pakai karyawan semua. Nggak otomatisasi, gimana kita bersaing dong sama perusahaan lain di dunia. Akhirnya mereka investasinya di mana? Di Vietnam, di Cina. Dulu di Cina ya kebanyakan, tapi Cina sekarang itunya udah naik ya, otomatisasinya udah banyak. Jadi sekarang mereka Vietnam yang lagi berkembang. Vietnam di bawah Indonesia jauh. Kalau mereka berkembang, sebentar lagi Indonesia kalau nggak siap-siap kelewat tuh sama Vietnam. Vietnam tuh jauh di bawah Indonesia, tapi sekarang udah mendekati Indonesia. Bentar lagi lewat tuh kalau kita nggak terbikin terobosan. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Jadi di undang-undang itu berusaha menciptakan lapangan kerja dari mana? Dari UMKM. Jadi supaya Anda ini, mahasiswa nih, siap-siap nih, dilatih. Supaya jadi pengusaha. Supaya nanti begitu bikin usaha, begitu Anda lulus tuh jangan kerja. Kalau bisa gitu ya. Karena lapangan kerja akan semakin sempit. Jadi bikin usaha, bikin lapangan kerja. Usahanya kecil-kecil. Cuma kesulitan kita selama ini, ya, saya ngajarin kewirausahaan ini kan sudah berapa ya, 20 tahunan lah lebih ya. Dan saya jadi penggerak kewirausahaan sebetulnya selama kurang lebih 12 tahun terakhir ini ya, penggerak kewirausahaan. Saya banyak diminta narasumber di televisi, di radio untuk kewirausahaan gitu ya. Nah, untuk mahasiswa terutama, mahasiswa sama generasi muda ya. Tapi satu kendala apa? Ya, begitu mereka udah pengen usaha, lulus, bikin usaha kecil, kesulitannya perizinan, terus birokrasi yang ribet, dan sebagainya, jadi usahanya nggak berkembang, kekurangan modal. Nah, dulu problemnya itu selama, ya, belasan tahun inilah ya. Jadi mahasiswanya udah dimotivasi, udah diinspirasi, wirausaha udah diajar, dibekelin teknis, begitu usaha setahun 2 tahun, aduh ribet ya, urusan pajak, urusan ini, balik lagi dia. Cari kerja aja, pusing kan ya. Nah, itu yang diselesaikan dengan undang-undang itu. Jadi semuanya disupport, pajaknya disupport, ya dipermudah, birokrasi dipermudah, izin dipermudah, segalanya dipermudah supaya apa? Menciptakan banyak pengusaha-pengusaha kecil baru di mana-mana. Pengusaha kecil tuh gini loh. Anda ya, waktu di pertama kan udah saya jelasin kan, jadi pengusaha kecil itu jauh lebih enak daripada jadi karyawan, betul nggak? Ya. Nah, jadi pengusaha kecil itu memang banyak orang yang udah ngerti, pengen usaha, cuma terkendala. Nah, sekarang kalau misalkan dipermudah, satu pengusaha kecil, mungkin karyawannya nggak banyak lah. Karyawannya mungkin cuma 5 orang, 3 orang sampai 5 orang. Tapi bayangin, kalau misalkan 3 sampai 5 orang ini, satu pengusaha kecil itu 3-5 orang, dia gampang bikin usahanya, misalkan muncul 10 juta pengusaha kecil baru, ya 10 juta kali 5, dia butuh 50 juta karyawan baru, betul nggak? Betul? Butuh 50 juta karyawan baru. Nah, daripada bikin usaha besar, satu, dia butuh 1.000 karyawan. Tapi usaha besarnya cuma ada 5, dia cuma butuh 5.000 karyawan. Betul? Belum lagi kalau perusahaan besar, itu pakai mesin, otomatisasi, dan sebagainya sekarang. Jadi otomatis karyawannya akan nyusut. Saya pernah ke China, ya. Saya sering ke China sih. Saya pernah ke satu China,
di daerah Shenzhen. Shenzhen itu daerah industri. Jadi waktu China itu, atau saya ceritain sejarahnya dulu deh. Mungkin Anda belum tahu ya. Tahu China kan? RRC tahu kan? RRC itu dulu waktu dia murni komunis, dulu ya, waktu sistemnya komunis, terus dipegang Politbiro komunis, dulu, itu miskinnya itu lebih miskin daripada, apa ya, rakyat miskinnya itu miliar. Di bawah garis kemiskinan, miliar tuh, rakyat miskin. Di sana, soalnya kan rakyatnya banyak ya. Indonesia cuma, dulu rakyat miskinnya berapa sih? Cuma berapa puluh juta ya, Indonesia ya? Cuma berapa puluh juta. Kalah itu di Cina, itu rakyat miskinnya 1 miliar. Dulu, waktu kurang lebih 20 tahun yang lalu lah. Waktu masih murni dia pegangnya sistemnya komunis. Nah, karena komunis itu dipegang oleh negara semua. Semua rata. Gajinya semua sama, penghasilan sama, mau jadi apapun sama. Nah, itu. Dan tingkat korupsi mereka itu lebih daripada Indonesia lah. Kalah Indonesia nggak ada apa-apanya dibanding sana korupsinya. Nah, miskinnya juga banyak. Terus waktu itu gimana? Kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu lah ya. Saya lupa Mao Zedong, Deng Xiaoming apa Mao Zedong, saya lupa itu. Lihat sejarah lah ya, lihat aja. Saya lupa. Nah, itu bikin terobosan dia. Oke, kita sekarang sistemnya berubah. Jadi bukan komunis dipegang ekonomi oleh pemerintah, tapi dibuka liberal gitu. Semua orang boleh usaha. Kalau dulu kan nggak boleh waktu zaman itu. Semua orang boleh usaha sesuai kemampuan masing-masing. Kita buka 5 kota yang tadinya apa kotanya? Rawa-rawa. Isinya tuh rawa-rawa nyamuk. Kita buka 5 kota, ya Shenzhen itu rawa-rawa dulu, Shenzhen. Ya, saya ingat kotanya tuh Beijing. Beijing ibu kotanya dia kan, Beijing, Guangzhou, Shenzhen. 2 lagi apa ya, saya Guangdong sama apa ya, saya lupa, pokoknya ada 5, saya ingat. 5 wilayah ini dia buka. Bukain untuk apa? Investasi. Dia buka, semua investor diundang masuk. Dari seluruh dunia. Biasanya kan dia nggak mau kan, nggak boleh kan. Semua dipegang pemerintah kan. Ya, kalau sistem komunis kan gitu. Sekarang dia jadi berubah agak liberal. Ini 5 daerah ini, buka. Investor silakan masuk. Pajak, investor yang masuk, dibebasin dari pajak. Butuh tanah, dikasih, dipinjemin. Kalau nggak salah di 10 tahun, 20 tahun, dipinjemin gratis. Pajak, nggak usah bayar dulu selama 10 tahun apa 20 tahun. Tanah dikasih. Terus izin, gampang. Pokoknya kamu datang bawa duit ke sini, bangun apa, silakan bangun. Jadi izinnya mudah. Gitu. Itu bahkan pertamanya pengusaha-pengusaha besar yang datang investor kan. Lihat gitu kan, oh enak nih. Izinnya gampang, tinggal masuk, bawa duit, mau bikin apa, silakan bikin. Tanah dipinjemin, pajak dipermudah, gitu kan. Jadi akhirnya dari seluruh dunia pada masuk ke sana. Itu kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu ya, 15-20 tahun yang lalu. Pada masuk ke sana, akhirnya apa? Dari mana-mana meluruh dari seluruh dunia. Dari Amerika, dari Eropa, dari mana, semua pada invest di sana pengusahanya. Bikin pabrik. Makanya pabrik-pabrik elektronik yang gede-gede ada di sana. Ya, pabrik elektronik di dunia apa aja? Mulai dari handphone, televisi, teknologi, semua teknologi pada bikin di sana. Soalnya buat investor kan untung kan, dia bangun usaha, bebas pajak, bebas ini, untung. Cuma buat pemerintah China-nya sendiri gimana? Untungnya apa? Ya dikasih tanah rawa-rawa, dikasih apa kan, kosong kan. Tapi begitu dia bangun pabrik, dia butuh karyawan nggak? Butuh. Dia butuh karyawannya banyak sekali. Satu pabrik besar Samsung atau pabrik apa gitu ya, itu butuhnya besar sekali. Apple buka, itu besar. Butuh karyawan jutaan, puluhan juta karyawan. Akhirnya karena investor masuk bangun, butuh puluhan juta, ratusan juta karyawan. Mungkin nggak itu disuplai dari negaranya masing-masing? Nggak mungkin kan? Paling yang disuplai apa? Tenaga ahli. Kalau tenaga ahli kan yang bisa bikin handphone siapa? Di Cina nggak ada, gitu kan? Yang bisa kan sananya kan, pabriknya kan. Jadi mereka kirim tenaga ahli. Tenaga ahli, dari tenaga ahli paling ahli sampai tenaga ahli yang ngerakit-rakit gitu. Yang operator. Nah, mereka kirim, tapi nggak mungkin disuplai semua. Jadi sebagian pasti mereka ambil dari penduduk sekitar. Nah, penduduk sekitarnya dapat pekerjaan.
Nah, tapi yang pinternya dia bukan cuma itu. Cina pinternya gini, setelah dapat pekerjaan, mereka jadi ahli nggak? Orang di Cinanya jadi ahli nggak? Yang tadinya cuma bertani, cuma buruh, jadi ahli nggak? Kan diajarin supaya karena buruhnya murah kan? Karena kan orang cari kerja susah di sana. Jadi buruh murah. Jadi pada diajarin, pada pinter nggak? Pinter. Begitu rakyatnya pinter, karena itu istilahnya transfer knowledge, ya ahli teknologi kan. Nah begitu pada pinter, wah saya udah tahu nih cara ngerakit HP. Saya udah tahu nih HP itu pakai apa. Saya udah tahu nih cara gini. Saya udah tahu nih cara ngerakit televisi. Saya tahu nih cara gini. Setelah semua tahu, pemerintah Cina, misalkan contohnya gini, pabriknya misalkan dari Korea, Samsung, 5.000 karyawan, 50.000 karyawan, misalkan pabriknya. Dia bikin di lokasi yang sama, sebelahnya Samsung, deketan Samsung, buka yang lebih gede, tapi yang buka pemerintah Cina. Buka lebih gede. Misalkan itu namanya Samsung, ini bikinnya Xiaomi, misalkan. Ya kan? Ya, kalau atau inilah iPhone yang terkenal apa? iPhone bikinan mana? iPhone bikinan mana? Amerika. iPhone perusahaannya apa? Apple ya? Bener kan? Nah, pabrik iPhone buka Apple dari Amerika dengan 5.000 karyawan. Nah, setelah 5.000 karyawan ini pinter, ya kan 5.000 itu mungkin dari sananya paling cuma maksimal juga 1.000, 4.000 dari penduduk lokal Cina situ kan, daerah situ kan. Nah, setelah pinter, pemerintah buka di sebelahnya, Xiaomi namanya. Karyawannya bukan 5.000, 50.000 10 kalinya. Nah, dari mana karyawannya? Teknologinya dari mana? Dia rekrut tuh yang sebelah, yang membuat Apple. Kamu nasionalis nggak? Kalau kamu nasionalis kerja di perusahaan pemerintah, pindah nggak? Yang 4.000 pindah nggak? Pindah ke Xiaomi. Nah, dan dia udah punya keahlian belum? Udah ahli. Nah, yang 4.000 ini ngajarin, yang sisanya 45.000. Jadilah Cina punya 50.000 pekerja handal. Betul? Nah, Xiaomi 50.000, Apple 5.000. Kalah nggak Apple? Produksinya kalah nggak? 50.000 bisa produk lebih murah. Makanya Xiaomi murah nggak? Tapi teknologinya nggak kalah, canggih kan? Benar? Nah, itulah bikin produk gitu. Akhirnya begitu dipasarin, di Cina, orang di Cina ngambil Xiaomi atau ngambil Apple? Ambil Xiaomi kan, bukan cuma nasionalis, murah. Terus Xiaomi-nya dipasarin seluruh dunia. Orang ngambil Xiaomi atau Apple? Yang ngambil Apple ada, tapi kebanyakan ngambil Xiaomi, benar nggak? Anda aja coba lihat HP Anda kebanyakan produk Cina, bukan? Iya kan? Nah, karena apa? Murah. Kualitasnya, ya beda-beda dikit lah, gitu kan? Tapi harganya jauh lebih murah. Itulah caranya. Akhirnya mereka hengkang. Akhirnya, aduh saya kalah bersaing. Apple kalah, apa kalah. Akhirnya mereka juga keluar dari Cina. Pindah kemana? Ke Vietnam yang lebih kecil. Kemana kan? Tapi Cinanya udah ahli teknologi. Dia udah nguasain banyak teknologi. Jadi bikin pabrik gede-gede. Nah, strategi itu yang saya lihat, itu yang kayaknya diambil sama pemerintah kita sekarang. Kayaknya. Makanya kalau saya lihat kenapa dia dekat-dekat sama Cina, gitu kan. Ya, kalau saya lihat biar tahu gimana sih caranya, gitu kan. Kok Cina sekarang bisa ngalahin Jepang dan jadi nomor 2 terkuat di dunia setelah Amerika. Kan Amerika nomor 1 kan, ekonominya terkuat di dunia. Kedua kok sekarang Cina. Dulu Cina tuh, wah nggak tahu jauh lah, ada Jepang. Kedua tuh Jepang dulu tuh. Ya terus Eropa gitu kan. Sekarang semua dilibas semua. Nah, Amerika sendiri kemungkinan kalah. Ke depan nih kalau Amerika nggak berbenah, itu dia kalah sama Cina ekonominya. Nah, itu strategi yang dipakai. Kalau saya lihat undang-undang cipta kerja itu ya kurang lebih mirip-mirip seperti itu strateginya. Ya, nggak sama persis sih. Tapi kurang lebih kita ngundang investor, dipermudah. Nanti setelah alih teknologi, tenaga kerja kita banyak. Karena sekarang kan lagi pandemi gini kan semua dunia ini kan krisis ya, resesi ya, resesi ekonomi. Jadi akan banyak PHK di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Beberapa perusahaan udah tutup kan? Yahoo tutup, udah tahu? Yahoo tutup. Siapa yang nyangka Yahoo bakal tutup? Yahoo itu, wah dulu paling top. Bener?
termasuk teknologi yang paling top yang 20 tahun yang lalu kan. Tutup kan, nanti Desember yang punya email Yahoo cepat-cepat ganti loh, termasuk saya. Saya juga emailnya Yahoo. Terpaksa harus ganti semua, karena dia bakal tutup kan, per 15 Desember dia udah close, semua nggak bisa, benar-benar tutup, nggak ada emailnya, apa semua hilang. Nah, itulah, ya kalau saya lihat, itu seperti itu. Ya, jadi dia strategi, cuma banyak orang nggak ngerti, karena apa? Karena ya kita itu kan kebanyakan pikirannya cupat ya, kebanyakan pikirannya cuma taunya di dalam negeri aja, cuma taunya itu aja, nggak ngerti gitu. Di luar negeri itu ada apa, gitu. Jadi karena nggak ngerti, banyak kan yang ngerti itu yang banyak kuliahnya di luar negeri, atau dia sering keliling-keliling gitu kan, tahu dunia internasional, jadi tahu gitu apa yang terjadi. Ya semua tuh sekarang posisinya gara-gara COVID ya. Di dunia ini banyak negara yang udah krisis resesi udah mulai pada jatuh nih ekonominya. Nah, efeknya apa? Rakyatnya itu yang nanti menderita. Nah, Indonesia nggak mau sama-sama kayak negara yang lain. Jadi bikinlah terobosan sebenarnya. Undang-undang itu buat terobosan itu. Tapi kalau misalkan nggak jadi undang-undangnya ya, ya kita nangis aja kayak negara yang lain sama. Termasuk negara-negara maju. Udah tahu kan Italia bangkrut kan? Negaranya. Italia udah kredit udah bangkrut ya. Terus negara mana lagi udah pada siap-siap nyusul. Nah, yang kalau negara bangkrut itu yang sengsara siapa? Rakyat. Sebenarnya kalau undang-undang ini bisa goal ya, bisa masuk, terus mahasiswa-mahasiswa, terus orang-orang UKM-nya benar-benar mau usaha, wah itu kita bisa maju. Nanti lapangan kerja juga otomatis ada sendiri. Jadi kebanyakan orang mikirnya lapangan kerja itu jadi buruh di pabrik, ya. Mikirnya gitu, cuma jadi buruh di pabrik, nggak mikir gitu. Padahal bikin usaha itu jauh lebih enak gitu. Sebenarnya gitu sih masalahnya. Tapi saya nggak ngomongin masalah. Saya ceritain supaya Anda ngerti aja. Saya nggak urusan sama undang-undang, ya. Tapi maksud saya dari sisi Anda belajar wirausaha, Anda ngerti gitu. Apa sih yang terjadi sebenarnya dari sisi kewirausahaan, ya. Jelas? Amerika kenapa ekonominya paling maju di dunia? Karena jumlah wirausahanya paling banyak deh. Lebih dari 10% penduduknya itu wirausaha. Ya. Di Cina juga gitu. Begitu dibuka, orang boleh usaha, jadi nggak semua jadi pekerja lagi, semua boleh usaha, langsung Cina melejit kan. 5 wilayah itu udah luar biasa. Shenzhen aja, saya udah berapa kali ke Shenzhen ya. Sejak belasan tahun yang lalu, 5 tahun cek sana lagi, udah heran lagi. Loh kok udah beda lagi ya? 5 tahun ke sana lagi, udah beda lagi. Perkembangannya cepat sekali. Jalan layang aja bisa bersusun 10 loh. Di kita jalan layang baru 2 ya. Di Jakarta paling jalan layang berapa? 3, 4. Ya, susunannya ya. Itu di Shenzhen dalam 5 tahun bisa nyusun 10 itu. Ruwet, lihatnya aja pusing saya. Ini jalurnya kemana? Ya, itu saking cepatnya perkembangannya. Dan banyak orang-orang kaya di dunia itu muncul dari Cina ya sekarang ya, setelah dibuka itu kan. Ada Jack Ma kan, terus apa lagi. Nah, ya itu. Dan mereka kalau saya lihat teknologinya dari mana? Niru. Teknologinya niru. Coba lihat aja, semua niru dia. Teknologinya semua niru. Niru dari mana? Dari negara-negara maju. Dari Amerika banyak, dari mana banyak, gitu ya. Dari Eropa banyak. Nah, caranya gitu dia. Sebenarnya ada cara satu lagi untuk ahli teknologi, selain menarik investor teknologi ya, yaitu kita kirim generasi muda kita ke luar negeri untuk sekolah di universitas yang top lah ya, yang teknologinya maju. Banyak, kita udah LPDP udah ngirim berapa? 11.000 ya. 11.000 tuh yang keluar negerinya 7.000. 7.000 dibeasiswain ke luar negeri. Cuma sayangnya mayoritas nggak masuk universitas top. Universitasnya yang sedang-sedang atau biasa-biasa. Tapi lebih bagus dibanding di Indonesia sih. Tapi yang masuk top kayak Harvard, ya, terus Oxford, Cambridge, terus mana lagi? Dari 15 universitas top tuh 12 ada di 15 paling top di dunia ya. 12 tuh ada di Amerika. Ada Harvard, Yale, Princeton, MIT, ya. 2 di Inggris, Cambridge sama Oxford. 1 di Swiss, yang paling top di dunia. Tapi untuk masuk sana tuh susahnya setengah mati.
SDM kitanya kurang pinter. Jadi yang masuknya cuma sedikit. Setahun paling cuma berapa orang yang bisa masuk. Itu masalahnya. Ya. Jadi dikirim-kirimin keluar, ya lama. Kalau nungguin itu terus lama. Jadi paling cepat ya undang investor aja masuk. Nanti alih teknologi. Kalau saya baca sih seperti itu nantinya. Nanti alih teknologi, udah terus kita bikin yang lebih gede, dia nyingkir sendiri, dia tersingkir sendiri. Kayak di Cina. Nah, strategi Cina itu ditiru sekarang sama Korea Selatan. Oh, bukan. Setelah itu ditiru sama Korea Selatan setelah dari Cina. Korea Selatan maju nggak teknologinya? Maju kan? Nah, Korea Selatan sekarang bukan cuma teknologi, budayanya dia juga K-pop, sinetron, waduh segala macam dia kan sekarang. Nah, itu kan dia niru itu. Dia strateginya niru Cina. Nah, sekarang Cina sama Korea Selatan ditiru siapa, tahu nggak? Setelah itu, ditiru sama Dubai. Tahu Dubai nggak? Uni Emirat Arab. Makanya di Dubai niru, jadi Dubai paling maju sekarang. Dubai itu di Timur Tengah, itu paling maju dia. Dia undang investor dari seluruh dunia. Sama caranya kayak Cina gitu. Dipermudah semua. Pokoknya izin dipermudah, semua dipermudah, pokoknya invest aja lah di sana. Gitu. Nah, begitu sekarang Dubai paling maju di Timur Tengah. Diikuti Qatar sekarang kan. Negara Qatar ikut juga kan. Investasi juga sekarang. Nah, terus yang terakhir yang ngikutin itu adalah Vietnam. Vietnam masih di bawah banget, di bawah Indonesia banget. Tapi saya lihat, saya pernah ke Vietnam, ya. Saya lihat sekarang Vietnam cepat sekali. Karena apa? Investor-investor besar pada investasi di Vietnam sekarang. Termasuk investor Indonesia loh. Termasuk pabrik-pabrik Indonesia sekarang invest di Vietnam. Kenapa? Karena di Vietnam upah buruhnya murah banget. Terus di sana buruhnya nggak rewel. Nggak demo-demo kayak di sini. Jadi investor Indonesia aja lari ke sana coba. Orang Indonesia sendiri punya pabrik, bisa buka pabrik di Vietnam. Kenapa? Dia bilang, saya kan dulu masih jadi konsultan bisnis kan. Saya tanya satu klien saya yang besar. Dia punya pabrik banyak. Kalau saya sebutin namanya Anda pasti tahu karena ini terkenal. Terus dia relokasi di Vietnam, buka pabrik juga di Vietnam. Saya bilang gini, buka di Vietnam buat dipasarin di mana? Di Indonesia. Bukannya jauh. Ngirim ke sana, dari sana kirim lagi ke sini. Kan tambah jauh dari Vietnam. Kenapa nggak buka di sini aja? Di sini kan udah buka, udah banyak. Di sana harus buka baru lagi. Jauh kirim produk, bahan baku. Dari sana kirim lagi. Mereka bilang apa? Gampang bukanya. Terus harganya murah. Buruhnya murah. Buruhnya nggak rewel. Nanti semua ongkos produksi dihitung. Harga barang jadinya itu bisa murah banget. Dibalikin ke Indonesia lagi pun masih harganya bersaing jauh lebih murah. Pantesan di Vietnam, saya waktu itu beli Nike. Tahu Nike ya? Apa itu? Nike apa? Hah? Ada yang tahu nggak? Apa itu Nike? Merek apa? Merek sport. Sepatu. Betul, oke. Jadi Nike, saya pernah waktu sana iseng-iseng. Saya ke Vietnam tuh berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 8-9 tahun yang lalu lah. Saya ke sana, ya. Saya ke pasar. Saya senang kalau jalan-jalan tuh kemana-mana ya, ngaprak gitu ya. Saya ke pasar. Saya beli Nike asli di sana. Di sana Nike ternyata buka pabrik, Kak. Nike, terus tasnya yang terkenal di dunia Kipling dia buka. Jadi banyak, karena dia tetanggaan sama Korea Selatan, dia banyak nariknya dari Korea Selatan. Korea Selatan kan maju kan, udah niru Cina kan, dia udah maju teknologinya kan, ditarik sama dia buka investor. Jadi dari Korea Selatan karena dekat, banyak invest ke sana juga, selain dari negara-negara lain. Nah, alih teknologinya dia dari Korea itu. Bikin Kipling, apa itu semua asli, Nike asli di sana. Di Indonesia juga ada pabriknya kan. Tapi saya beli di sana, kenapa? Karena tertarik murah banget. Padahal saya belinya bukan di grosir loh, saya belinya di toko yang udah end user lah ya, yang jual langsung ke customer. Saya beli 5 pasang sepatu Nike di sana, sama harganya beli satu sepatu Nike di sini. Udah gitu, saya bandingin modelnya, yang di sana lebih bagus. Jauh lebih bagus modelnya, lebih trendy, lebih modern,
lebih bagus lah gitu kan. Nah, saya lihat, wah lebih bagus. Akhirnya saya tertarik beli. Saya nggak tertarik beli Nike, cuma dilihat-lihat, kok murah banget. Terus kok desainnya bagus. Akhirnya udah beli aja lah. Kemudian saya kesana kan sekeluarga ya. Jadi ya udah beli semua, istri saya, anak saya, udah beli semua, beli murah. Tapi saya pikir tadinya paling jangan-jangan kayak produk Cina tuh ada KW 1 sampai 15. Produk Cina kan banyak KW-nya kan. Ternyata yang saya beli di sana di Vietnam tuh asli. Yang murah itu asli. Kalau di Cina, yang murah itu KW. Bener nggak? KW 1 sampai KW 15 ada. Jadi gampang rusak. Saya pikir gampang rusak. Saya pakai itu bertahun-tahun nggak rusak-rusak itu sepatunya. Kuat. Nah, kalau misalkan Anda sebagai wirausaha berpikir, sebagai customer berpikir, ya, Anda sebagai wirausaha mendingan buka di sini atau buka di sana kalau kayak gitu? Otomatis kan, logis kan? Ya, ini kita nggak bicara politik, tapi bicara secara berpikir sebagai seorang pengusaha, misalnya kan pasti buka di sana, benar nggak? Makanya kenapa klien saya itu juga selain pabriknya di sini udah banyak, dia di sana dia buka lagi. Dan itu baru pikiran kita, belum pikiran investor di dunia. Daripada negaranya mahal, di Amerika mahal, semua buruh apa mahal, pindah dia buka pabriknya di sana. Dulu Amerika pabrik-pabrik merek-merek terkenal itu pabriknya nggak ada, banyak kan nggak ada di Amerika, pabriknya di Cina itu. Nah, sekarang dia relokasi ke Korea, ke Cina. Tapi Korea, Cina udah maju sekarang negaranya, jadi udah lebih mahal kan, buruhnya apanya udah lebih mahal kan, mata uangnya juga naik. Jadi pindah dia ke Vietnam. Nah, sekarang Korea Selatan juga negaranya kecil, dia mau ekspansi juga udah tambah mahal. Jadi semakin maju negara, otomatis nilai mata uangnya kan naik. Ya, nilai mata uang naik, tambah semua tambah mahal, gaji-gaji tambah mahal, termasuk gaji buruh. Akhirnya mereka relokasi pindah. Itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat, ya saya kaitin sama undang-undang yang sekarang sih ya, saya lihat ya itu, kalau saya baca gitu ya. Kalau saya baca, saya memang tidak sampai detail banget kan, bukan orang hukum kan. Tapi saya baca, oh strateginya ke sini, niru, ya itu niru yang lain-lain. Ya yang terbaru Vietnam, sebelumnya kan Dubai, Korea Selatan, Cina kan. Kalau saya lihat itu yang mau dikejar gitu ya. Jadi ya begitulah. Tapi kalau yang demo-demo itu ya kayaknya nggak ngerti gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Di sini mah nggak ada yang ikut demo kan? Ini mahasiswanya yang ikutan nggak terlalu banyak nih, jangan-jangan ikut demo juga. Ya, oke. Jadi cukup jelas ya. Ini saya kasih wawasan sebagai entrepreneur ya, sebagai pengusaha, cara berpikirnya gimana. Jadi tahu kenapa usaha begini begitu, kenapa ada begini, ada begitu ya. Ya, supaya bekal untuk Anda nanti. Anda nanti kalau memang nanti mau jadi pengusaha kecil setelah lulus dari CIC ya, siapa tahu ada yang mau jadi pengusaha menengah atau besar karena kebetulan kawin sama konglomerat. Siapa tahu. Wah, itu yang diharapkan, Mbak. Siapa tahu, nggak tahu. Tapi minimal Anda harus punya wawasan entrepreneur, betul? Cara berpikirnya itu. Itu yang paling penting. Entrepreneur itu biasanya gagal itu bukan karena kurang modal. Kebanyakan bilang, saya nggak punya modal. Bukan sih. Karena ininya, mindset. Pola pikirnya belum pola pikir sebagai seorang entrepreneur. Gitu. Pola pikirnya kebanyakan, ya maaf aja, pola pikir buruh. Maunya semua disediain, semuanya tersedia, tinggal kerja. Padahal begitu kerja tuh diperas habis-habisan kan. Ya kan? Kerja terus kan, yang saya bilang P21, pergi pagi, pulang petang, punggung, pinggang, pinggul, pegel-pegel, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pensiun, putus penghasilan, putus pengharapan. Untung enggak, pingsan. Bener. Itu nasib karyawan atau buruh itu namanya. Tapi kok itu gitu yang gitu. Ya, itulah ya. Oke, kita balik lagi. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Tentang segmen. Ada? Gimana? Kayak barang online gitu juga banyak apa namanya, toko online itu kayak baju gitu padahal digambar sama apa kayak real bagus,
tapi pas udah dikirim itu kurang bagus. Itu gimana sih untuk dari kayak gitu? Terus juga, kalau online shop itu masih banyak yang kurang bisa dipercaya karena kan apa ya, banyak penistaan juga. Iya. Ada beberapa pitches gitu, tapi pas ditunggu ada yang Oke, suaranya agak putus-putus. Cuma yang saya tangkep kayaknya ini ya, kenapa di online itu orang jualan kok itikatnya nggak baik gitu ya? Jadi di fotonya bagus, begitu barang datang kecewa gitu ya? Gitu kan? Ya semua mungkin banyak yang pernah ngalamin, termasuk saya juga. Pernah jadi korbannya. Itulah itikat-itikat yang nggak baik ya. Kurang baik dari customer. Yang penting dia laku, dia mikirnya jangka pendek. Orang yang penting dia jual sekali udah. Lalu dia buka toko yang lain, namanya lain lagi. Nanti kerjanya gitu lagi. Ya, istilahnya ngapusin orang gitu kan. Ngebohongin orang terus kan. Nah, itu tergantung itikat baiknya ya. Kalau kita mau bisnisnya long term, jangka panjang, kita nggak boleh begitu. Ya. Tapi kalau kita mau cuma ngejar keuntungan sesaat, ya mungkin pengusaha, sebenarnya bukan pengusaha, dia tuh petualang ya. Orang-orang yang memang cuma pengen ngambil untung sesaat aja. Dia pikir gampang. Online tuh kan gampang. Buka toko di Tokopedia pakai nama ABC, A sampai Z atau apapun bebas. Bener nggak? Bikin foto sekarang gampang bikin foto yang bagus. Bener nggak? Foto wajah aja bisa pakai beauty plus, bisa pakai apa kan? Jadi mau dibikin bagus kayak gimana juga bisa. Barang yang jelek di foto jadi bagus. Betul? Ya. Jadi seolah-olah bagus. Yang dia jual sebetulnya itu cuma apa ya? Itikat sih. Dia yang penting orang laku, kasih murah, padahal barangnya kualitasnya jelek gitu kan. Jadi orang kecewa semua nggak apa-apa. Yang penting orang beli dulu. Beli dulu, udah beli dia untung, udah untung dia kabur. Kalau di online kan kaburnya gampang. Betul? Kan sesuai, udah aja tutup tokonya, buka lagi toko baru, toko A. Udah pada ketipu, ngerasa nggak ada yang mau beli lagi, ganti, bikin toko B. Orang nggak tahu yang punyanya sama. Betul? Toko C, toko D, dan seterusnya. Ya, orang-orang itu cuma ngejar keuntungan sesaat. Tapi ada nggak orang-orang seperti itu? Ada. Tapi orang itu bukan pengusaha sebenarnya. Dia penipu. Betul? Menipu lewat usaha. Ya. Jadi kalau kita mau wirausaha jangan begitulah, gitu kan? Ya, jadi kita benar-benar produk kita bagus, kita ciptakan satu merek yang benar-benar bagus, bukan cuma ngejar keuntungan sesaat. Kalau saran saya gitu kalau mau jadi pengusaha. Kalau yang tadi mah lebih, ya mungkin dalamnya penipu, luarnya pengusaha. Ya kan? Jangan begitulah ya. Oke. Kalau kita pernah jadi korban, saya juga pernah jadi korban yang seperti itu, ya sudahlah. Ya. Mudah-mudahan dosanya diampuni. Gitu. Yang penting kita tahu. Masih untung lah kita yang ditipu, bukan yang jadi penipu, benar? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Tentang segmen pasar boleh. Kalau Anda udah ngerti, oh segmen ini saya udah ngerti semua, Pak. Ya sudah, kalau sudah ngerti. Atau malah sama sekali nggak ngerti. Perlu saya jelasin nggak? Sekilas. boleh Pak. Perlu ya? Nah, kalau perlu saya minta tolong Pak Sudadi nih. Ya, saya harus minta tolong Pak Sudadi untuk share screen-nya nih. Tapi nggak. Oke. Sambil nunggu ya. Oke. Saya nggak kebaca loh. Ini agak kebaca. Oke. Jadi, mengidentifikasi segmen pasar. Oke, next. Nah, oke, latar belakang kita lewat saja. Anda bisa baca. Nah, ini ada tingkat-tingkat segmentasi ya. Anda juga bisa baca. Next.
Yang kira-kira agak sulit aja saya terangin ya. Nah, ini tinggal jenis-jenis pemasaran ya, terus pola pasar, ini juga next aja, Anda bisa baca jadi jenis-jenis segmentasi. Segmentasi itu ada berbagai jenis gitu ya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan segmentasi ya. Jadi buat kita tahu segmen kita yang cocok apa gitu. Nah, bisa ada langkah-langkahnya di sini. Survei ya. Terus setelah survei dianalisis. Yang kemarin saya singgung juga waktu Anda presentasi kan. Survei dulu kira-kira pelanggan produk Anda itu ada di segmen yang mana sih? Ya, survei dulu kira-kira yang mampu membeli produk Anda itu ada di mana? Segmen yang mana? Kalau segmen demografi di kota mana? Kalau segmen apalagi ya? Mungkin dilihat dari sisi harga, dari sisi kesukaan orangnya, customer-nya, dan sebagainya ya. Next. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Untuk analisis apa yang harus dilakukan, di sini bisa dilihat. Ya, langkah 3 juga pembentukannya gimana. Anda tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Ya, untuk produk Anda. Next. Nah, ini ada jenisnya, ada berdasarkan kalau demografi kan bisa wilayah, bisa ukuran kota, kepadatan penduduk, ini yang dipertimbangkan ya. Iklimnya gimana. Kayak misalkan jualan es di tempat yang hujan terus. Nah, itu kan mungkin kurang laku ya. Oke, next. Jadi ini adalah apa saja yang harus dipertimbangkan ya secara geografis, secara demografis ya. Apa saja yang dipertimbangkan, ya lalu secara psikologi juga ya, psikografis ya. Nah, gaya hidupnya gimana? Seperti tadi saya contohin bikin yang pemasaran relung ya. Dia bikin jas yang mahal, dia bikin gaun-gaun yang mahal khusus untuk selebritis. Nah, itu cocoknya untuk selebritis karena yang gaya hidupnya seperti itu selebritis. Nggak mungkin dia jualan di pasar, mbak penjual pasar terus beli yang seperti itu nggak mungkin gitu kan. Itu kan dari psikografis ya, dari kepribadian juga ya. Terus perilaku ya, perilaku juga dilihat. Kira-kira perilaku konsumen seperti apa yang kira-kira beli produk Anda ya. Misalkan Anda jual jajanan, berarti kan harus yang sering jajan, yang senang jajan. Ya, oke. Itu bisa dilihat di situ. Nah, ini apa ya? Contoh, ini contoh-contoh segmentasi ya bisa dilihat contoh-contohnya. Ya, terus oke. Anda teliti nanti contohnya. Next. Nah, ini segmentasi itu bukan cuma ngelihat dari satu sisi aja, tapi berbagai sisi Anda pertimbangkan. Jadi kira-kira customer Anda itu yang beli produk Anda, kira-kira ada di segmen mana saja, dilihat dari sisi apa saja. Nanti dikumpulkan tuh. Misalkan, oh kalau dari demografi kayaknya cocoknya di kota Cirebon aja, misalkan. Terus kalau dari sisi gaya hidup yang gimana? Lalu dari sisi apa lagi? Nah, itu dikumpulin. Lalu akhirnya dikumpulin, terbentuklah segmentasi yang cocok untuk produk Anda. Next. Nah, di sini ya demografi bisa dilihat ya, ukuran perusahaannya, seperti apa, lokasinya seperti apa ya. Terus bentuknya apa, industrinya masuk apa. Nah, ini jadi ini pertimbangan-pertimbangannya termasuk teknologinya ya. Ini yang dipertimbangkan. Jadi hal-hal yang dipertimbangkan Anda bisa baca di sini untuk menentukan segmen ya. Oke, nah ini bisa dilihat satu-satu ya berbagai faktor. Jadi semua dikaitkan dengan produk yang Anda sudah tentukan kemarin. Oke, next. Oke, next. Nah, ini nanti segmen itu harus bisa diukur ya, bisa diukur dan bisa diperinci gitu ya. Nanti ini yang Anda presentasikan minggu depan. Segmen Anda apa, ciri khasnya gimana, dan kenapa Anda ambil segmen itu. Ya, oke. Next. Nah, ini cara milih segmen. Saya kira materinya sudah cukup terinci ya.
cara milihnya gimana, ya. Tapi kalau ada hal-hal detail, hal kecil yang Anda nggak ngerti, silakan ditanya. Nah, cara milihnya gimana, ya. Nah, jadi ini ada contohnya ya. Segmennya ada yang pasar mobil kecil, VW selalu bikin produk-produk yang kecil, Porsche bikinnya mobil sport yang mewah ya. Jadi ada segmen pasarnya. Tiap perusahaan itu pasti punya segmen pasar. Dia nggak mungkin melayani semua segmen pasar. Next. Nah, nanti pilih kira-kira segmen-segmen itu mana yang, kalau misalkan Anda menemukan berapa segmen yang cocok sama produk Anda pilih mana yang paling menghasilkan uang, yang kira-kira paling menguntungkan buat Anda. Jadi supaya efisien. Oke, nah ini ada contoh-contohnya juga ya. Next. Jadi produknya harus khusus. Next. Kalau punya berapa produk ya, nggak apa-apa. Seperti kemarin apa ya yang punya berapa? Oh ya, Kefir ya. Kefir kan ada punya berapa produk tuh. Nah, Anda harus tentukan produk utama Anda apa. Nah, Anda fokus aja di produk utama dulu satu. Sisanya produk tambahan. Misalkan produk utamanya masker wajah, ya udah fokus di situ dulu segmennya. Sisanya cuma tambahan gitu. Ya, oke. Nah, ini cukup jelas, sudah dibaca. Nah, kalau secara online gimana ya? Karena online itu punya kelebihan, dia lintas demografi ya. Tapi lintas demografi, konsekuensinya apa? Pengiriman. Ya, kalau dari 4P itu placement, bagaimana produk Anda nyampe dari tangan Anda ke konsumen. Jangan-jangan ongkirnya bisa lebih mahal daripada barangnya. Jadi makanya tetap harus segmen demografinya dipertimbangkan, walaupun online. Oke, next. Ini udah cukup jelas kelihatannya ya. Oke, next. Tinggal dibaca saja. Nah, jadi untuk menentukan segmen ya biasanya nanti dari segmen ini ditentukan strategi pemasaran. Bisa jadi dalam perkembangan itu berubah. Contohnya ya kayak misalkan Gojek ya. Gojek dulu awalnya apa sih segmennya? Segmennya Gojek awalnya pengen cuma nganter-nganter barang doang kan. Terus akhirnya jadi nganter orang. Ya kan? Setelah nganter orang dari pakai motor jadi pakai mobil. Segmennya dia berkembang. Dari mobil sekarang kirim-kirim, GoFood, kirim makanan, GoSend, kirim-kirim paket, barang, dan sebagainya. Sekarang ada GoMessage, Go apa ya, GoMart, jadi berkembang. Tapi awalnya pasti di awal pasti satu. Ya, jadi Anda juga dalam startup ini harus fokus dulu satu di awalnya. Next. Nah, ini tinggal dibaca saja. Next. Oke, next. Ini tinggal dibaca saja ya kayaknya. Oke, next. Nah, mengenai konten-konten, Anda bisa belajar copywriting dan sebagainya ya. Yang khususnya online, Anda bisa cari di internet ya, gimana sih cara bikin copywriting ya. Gimana bikin satu pemasaran online yang menarik ya. Termasuk pemilihan sosial medianya. Apakah lebih menarik pakai video lewat YouTube, apakah lewat gambar lewat Instagram, atau lewat yang tren sekarang lewat TikTok ya, yang lagi trennya. Dia ngalahin IG nih sekarang kelihatan ini. TikTok nih lagi rame ya. Yang mana yang paling cocok? Anda pilih ya. Oke, tinggal baca next. Next. Oke. Ya, gimana? Sudah cukup jelas? Mau ada pertanyaan? Silakan. Oh, masih ada ya? Udah bisa. Oke, silakan, masih ada pertanyaan lagi. Coba, tadi udah diulas lagi sekilas. Mungkin ada yang Anda masih belum ngerti. Silakan.
Jadi jangan sampai pas bikin segmen baru bingung gitu ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Duh, haus minum dulu. Ya, ada yang mau tanya? Silakan. Tentang proyek Anda kesulitan apa? Boleh di luar segmen, boleh deh. Kami pikirkan juga bahwa karena Atau barangkali sudah cukup. Iya. Yurika atau Yurika ini udah buka. Silakan Yurika. Mau tanya itu pemasaran segmen apa ya? Oh iya, pemasaran segmen nggak gitu ngerti Pak, udah baca. Oh gitu. 3 kali. Oh, Iya, dibaca 3 kali nggak ngerti. Berarti mungkin bacanya harus 4 kali. iya mungkin. Gini, saya kasih konsepnya aja. Bukan pemasaran segmen. Segmen pemasaran. Kalau dibalik nanti salah lagi artinya ya. Jadi kalau pemasaran segmen itu pemasaran untuk segmen. Segmen pemasaran. Segmen itu apa sih? Segmen itu adalah pembatasan. Ya, batas. Dulu waktu pertemuan keberapa tuh saya udah bilang bahwa kita kan ada yang namanya pasar, betul? Pasar atau market. Ya, kalau di terjemahan di teks aslinya itu market ya. Pasar atau market itu adalah yang ingin membeli produk kita, itu pasar atau market. Dari pasar atau market yang begitu luas, ya, itu ada namanya potensial market. Potensial market atau pasar yang potensial adalah pasar yang potensi untuk membeli produk kita. Ya. Nah, itu kita untuk tahu mana pasar yang potensi, itu kita harus tahu, kita bagi-bagi dalam bentuk segmen. Jadi pasar itu kan anggaplah, oh ya semua orang bisa membeli produk saya Pak. Oke, semua orang adalah pasar. Tapi orang yang seperti apa yang potensi untuk membeli produk kita? Nah, untuk menemukan orang-orang yang potensi itu, kita kelompokkan dalam segmen. Jadi orang-orang yang ada itu, customer kita kelompokkan dalam segmen-segmen. Segmen pasar atau segmen customer, segmen pembeli. Ya. Contohnya misalkan, Anda apa produknya? Saya belum apa satu-satu nih produknya apa. Kripca. Hah? Kripca. Oke. Kripca ya. Semua orang bisa membeli kripca, betul nggak? Betul. Itu pasar. Ya. Tapi yang potensi membeli kripca siapa? Untuk menentukan itu, kita bagi-bagi segmen. Apakah anak-anak SD, misalkan kalau berdasarkan sekolah dibaginya, apakah anak SD, SMP, SMA, kuliahan, ibu rumah tangga, atau apa? Atau karyawan? Misalkan. Lalu kita lagi bisa bagi segmen berdasarkan hal yang lain. Misalkan, ada berdasarkan usia. Misalkan, yang usia berapa? 1 sampai 10 tahun, atau 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, misalkan 10 sampai 15 tahun, 15 sampai 20 tahun. Yang potensi terbesar beli kripca. Berdasarkan demografi, yang beli kripca ini paling banyak mana? Wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kota Bandung, atau malah yang jauh-jauh di Kalimantan, gitu kan? Itu berdasarkan demografi. Jadi kita bagi-bagi customer kita, segmentasi istilahnya. Supaya mereka lebih mudah, supaya kita yang jual ini lebih mudah menentukan sasarannya kemana. Gitu, jelas? Jelas, Pak. Nah, itu segmentasi pasar itu untuk mengelompokkan customer kita. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Ayo, Makasih ya, lebih Pak. baik. Ya, sama-sama. Lebih baik bertanya daripada sesati project. Penilaian nanti dari project loh paling banyak. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Vira barangkali. Vira udah dibuka mic-nya. Ya, silakan.
Ayo, yang mau bertanya? Kita akan sustain, bahkan Silahkan. beyond sustain. Yang lain. Apabila memang kita bermutu baik. Vivi Fitria. Yes. Senyum aja. Baik di semua hal, karena resource kita terbatas. Oke. Perlu memiliki fokus. Ya, silakan. Dan ini kadang-kadang Yang mau bertanya. Ini banyak yang belum dibuka nih videonya. Iya. Ya. Mungkin cukup, Pak. Tidak ada shortcut. Oke, kalau cukup, ya apalagi nih kita nih sekarang. Materi hari ini yang mau disampaikan sih itu. Ya. Ya, mungkin sudah cukup. Mungkin biar supaya persiapan untuk besok minggu depan lebih baik, kriteria-kriteria yang mau ini yang mereka harus presentasikan mungkin diulang sedikit, perlu kalau diulas sih mungkin sudah enggak ya, paling diulang sedikit saja Pak. Terus penutup silahkan. Jadi untuk minggu depan masing-masing kelompok nanti presentasi ya. Kalau kemarin kan presentasinya itu kan mengenai struktur organisasinya, lalu produknya seperti apa gitu kan. Nah, nanti untuk minggu depan, presentasinya mengenai segmentasi pasar yang Anda ambil. Jadi Anda nggak perlu cerita lagi organisasinya siapa jadi apa. Pokoknya tim Anda, produknya juga sekilas saja. Misalkan produknya cabai, misalkan. Atau produknya adalah tahu rambut, gitu kan. Tahu yang bentuknya kayak rambut. Udah singkat. Lalu segmen yang diambil, misalkan adalah yang kriterianya seperti apa. Kenapa ngambil segmen itu? Ya kan? Nah, itu penjelasannya. Cuma itu aja. Ya. Cukup jelas? Oke, saya rasa jelas ya. Semuanya jelas seperti itu. Yang mesti harus dibuat. Presentasinya nggak perlu lama-lama ya. Nah, nggak perlu lama-lama. Maksimal 5 menit. Ya. 3-5 menit. Nah, itu. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup kalau begitu Pak ya. Ya, baik. Iya. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan dengan presentasi dari masing-masing tentang segmentasi pasar masing-masing. Oke ya, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sudah silakan. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati